Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kembali lagi. Hari ini kita akan belajar etika profesi dengan judul pencegahan penyakit dalam bekerja. Yang pertama ada bahaya di tempat kerja. Bahaya di lingkungan kerja adalah sesuatu yang berpotensi menimbulkan insiden atau kejadian yang bisa berakibat terhadap kesehatan orang yang bekerja. Lalu di sini ada faktor-faktor yang bisa menjadi penyebab bahaya kerja. Yang pertama adalah faktor manusia. Faktor manusia ini adalah potensi bahaya yang berasal dari tindakan manusia itu sendiri. Yang pertama bisa dari karena kurangnya kondisi kesehatan. Kondisi kesehatannya kurang fit. Yang kedua ada faktor material. Di sini bisa dari adanya ledakan, kebakaran, atau bahkan dari paparan zat beracun. Yang ketiga ini faktor peralatan. Faktor peralatan ini berasal dari peralatan tempat kerja. Yang keempat ada faktor lingkungan. Potensi bahaya yang berasal dari dalam lingkungan. Biasanya ini pada saat pembuatan produksi atau dari bahan bakunya dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu ada faktor proses. Potensi bahaya yang berasal dari proses kerja kita sendiri. Oke, kemudian di sini ada bahaya yang mengakibatkan dampak jangka panjang. Pertama, ada potensi bahaya karena golongan kimia. Oke, potensi bahaya golongan kimia ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu kalian bisa lihat. Nah, ini adalah gambar alat pernafasan. Oke, yang pertama itu adalah pernafasan. Tanpa kita sadari, saat istirahat kita itu menghirup 5 liter udara per menit. Yang mana udara ini mengandung debu, asap, gas, uap, atau bahkan zat-zat lain yang berbahaya kemudian ikut terserap ke dalam aliran darah dan mengalir ke bagian tubuh yang lainnya. Lalu yang kedua, di sini ada gambar dari mulut ke saluran pencernaan. Oke. Bahan kimia dapat masuk ke tubuh melalui makanan yang terkontaminasi. Bisa terkontaminasi karena debu atau terkontaminasi karena hinggapan lalat dan lain sebagainya. Zat beracun yang ikut terkontaminasi di dalam makanan juga bisa ikut tertelan dan terhirup juga. Lalu yang ketiga ada gambar kulit. Zat yang masuk ke kulit dan pembuluh darah biasanya masuk melalui tangan dan wajah. Makanya untuk orang-orang yang bekerja di industri yang memiliki kandungan gas, uap yang notabene berbahaya, biasanya mereka menggunakan masker dan juga sarung tangan. Agar apa? Agar golongan kimia yang 3 ini bisa meminimalisir masuknya ke dalam tubuh manusia itu sendiri. Oke, lalu di sini ada potensi bahaya golongan fisik. Faktor fisiknya adalah faktor di dalam tempat kerja yang bersifat fisik, seperti kebisingan di tempat kerja, kurangnya penerangan, adanya getaran, dan juga radiasi dari alat-alat elektronik. Lalu ada potensi bahaya golongan biologis. Biasanya berasal dari sumber-sumber biologi seperti virus, bakteri, jamur, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana sih cara kita menghindari? Yang pertama, kita bisa menggunakan masker atau mengkarantina hewan, memberikan imunisasi bagi pekerja dan yang terakhir adalah membersihkan tempat kerja dari debu-debu.
Selanjutnya, di sini ada faktor bahaya golongan psikologis. Faktor bahaya golongan psikologis ini yaitu kondisi psikologis tenaga kerja yang bisa saja mudah marah, terus gampang stres, tidak merasa nyaman, dan mudah mengeluarkan emosi-emosi negatif. Biasanya masalah psikologis ini disebabkan dari banyak faktor, diantaranya adalah kondisi keluarga. Yang kedua, kurangnya perhatian dari tempat kerja dan lain sebagainya. Kemudian ada faktor bahaya golongan psikososial. Faktor bahaya golongan psikososial ini adalah kurangnya perhatian terhadap kondisi psikologis tenaga kerja. Bisa dari penempatan tenaga yang tidak sesuai. Contohnya, kalian sebenarnya mau melamar di tempat kerja ini di bidang A, tapi ternyata pas sudah masuk kerja ditempatin di tempat yang B. Nah, itu akan mempengaruhi faktor psikososial kalian. Kurangnya motivasi tentunya ini motivasi dari tempat kerja dan lain sebagainya. Selanjutnya, di sini ada faktor bahaya golongan fisiologis. Yang pertama ada ergonomi fisik, yaitu berkaitan dengan anatomi tubuh manusia. Kemudian berkaitan dengan karakteristik fisiologis yang berhubungan dengan aktivitas fisik. Contohnya, penggunaan meja dan kursi khusus untuk orang-orang luar negeri tentunya berbeda dengan tubuh orang Indonesia, karena dilihat dari postur tubuh besar dan tinggi orang luar negeri dengan Indonesia ini berbeda. Ketika kita bekerja menggunakan produk luar negeri, contoh bangku dan meja, ini pasti berbeda yang kita rasakan dengan tubuh kita, karena bangku dan kursi ini didesain untuk orang luar negeri tapi digunakan untuk orang dalam negeri. Mungkin saja hal-hal sepele seperti itu bisa mengakibatkan kurangnya tidak nyaman kalian saat bekerja. Kemudian yang kedua adalah ergonomi kognitif. Di sini ada proses mental manusia. Di dalamnya bisa termasuk dalam persepsi, ingatan, mental, yang mana nantinya akan berakibat pada pengambilan keputusan seseorang dalam bekerja, kinerja di tempat kerja, dan juga bisa mengakibatkan stres dalam bekerja. Kemudian yang ketiga ada ergonomi organisasi, yaitu komunikasi dalam pekerjaan, perancangan, waktu kerja, dan lain sebagainya. Di ergonomi organisasi ini jelas sekali bahwa akan sangat berhubungan dengan teamwork kalian dalam bekerja. Dan yang terakhir adalah ergonomi lingkungan. Ini berkaitan dengan pencahayaan, udara di tempat kerja, kebisingan, getaran, dan lain sebagainya. Selanjutnya, di sini ada penanggulangan penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja adalah gangguan kesehatan baik jasmani ataupun rohani yang bisa ditimbulkan karena aktivitas kerja. WHO membedakan 4 kategori penyakit akibat kerja. Yang pertama ini adalah penyakit pneumokoniosis. Pneumokoniosis adalah penyakit yang hanya disebabkan oleh pekerjaan. Jadi kata lainnya, kalian bisa terkena pneumokoniosis hanya dari paparan pekerjaan. Pneumokoniosis ini diakibatkan karena kita menghirup debu dalam waktu yang lama. Lalu, lama-kelamaan adanya penumpukan debu di paru-paru. Hal ini ditandai dengan adanya inflamasi di alveolus sehingga akan berdampak pada kelainan paru-paru. Kemudian, yang kedua adalah karsinoma bronkogenik. Karsinoma bronkogenik ini adalah kanker paru. Kanker paru juga salah satu penyakit yang penyebabnya adalah pekerjaan.
Oke, salah satu penyakit yang penyebabnya adalah pekerjaan. Jadi untuk kanker paru ini penyebab utamanya bukan pekerjaan, tapi salah satu penyebabnya. Kalian juga bisa terkena kanker paru karena merokok dan lain sebagainya. Kemudian penyakit yang ketiga adalah bronkitis kronis. Oke, bronkitis kronis ini adalah adanya peradangan dan pembengkakan yang mempengaruhi saluran udara. Dan yang terakhir adalah asma. Asma adalah penyakit yang diperparah oleh pekerjaan. Jadi asma ini penyakit yang bukan karena kamu bekerja sering menghirup debu lalu terkena asma. Bukan seperti itu juga. Jadi jika kalian sudah memiliki penyakit asma, lalu kalian bekerja di tempat kerja yang sering menghirup debu ataupun udara-udara yang kotor. Nah, penyakit asma kalian ini bisa diperparah dan bisa sering kambuh karena faktor tadi. Bagaimana anak-anak? Sudah cukup jelas kan materi kita kali ini? Untuk kelanjutan materi pencegahan penyakit dalam bekerja part 2-nya bisa ditonton di video ibu berikutnya ya. Cukup sekian materi kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.